Tak banyak diketahui oleh publik, ternyata Syahrini merupakan keturunan raja yang sangat melegenda di Jawa Barat, yaitu sang raja legendaris, yaitu Prabu Siliwangi. Syahrini dan Reno Barak akhirnya buka-bukaan soal pernikahan mereka lewat acara Restu Hingga Akhir yang sudah tayang sejak 30 April kemarin. Tayangan ini membuka berbagai fakta baru tentang penyanyi yang biasa menyebut dirinya princess tersebut, termasuk fakta tentang latar belakang dari keluarga Syahrini yang konon merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi. Syahrini ternyata bukan berasal dari keluarga sembarangan. Pelantun lagu hits Sesuatu ini rupanya memiliki darah biru dari kerajaan yang didapat dari nenek moyangnya yang konon masih merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Fakta menarik ini diungkapkan oleh Master of Ceremony atau MC dari adat Sunda yang digelar di pernikahan Syahrini yang bernama Eli Susilawati Pasha. Prabu Siliwangi adalah raja dari kerajaan Pajajaran yang sangat terkenal dan disegani oleh masyarakat di Sunda. Tidak heran jika Syahrini memilih untuk mengusung adat Sunda dalam pernikahannya dengan Reno pada tanggal 27 Februari tahun 2019. Syahrini sampai menyewa 2 wedding organizer demi mewujudkan impiannya menikah dengan adat Sunda di Jepang. Kenapa dia ingin seperti itu, melangsungkan adat Sunda saat menikah? Karena dia sangat peduli dan dia sangat arif terhadap budaya lokal, kata Eli Susilawati dalam tayangan Restu Hingga Akhir episode pada hari Kamis tanggal 2 Mei. Karena Syahrini ini rupanya ada keturunan dari Prabu Siliwangi yang memang tata krama adat istiadat selalu dipakai oleh keluarganya, kata Eli. Syahrini juga berjanji ingin memperkenalkan adat Sunda di mata dunia, salah satunya lewat pernikahannya yang digelar di Jepang. Dan dia sudah berjanji bahwa kalau dia itu menikah, dia akan membawa adat Sunda itu diperkenalkan ke dunia luar yang begitu semua adat itu baik. Adat itu bukan salah satu agama, bukan juga kepercayaan. Ini adalah kebiasaan, lanjut Eli Susilawati. Potongan pernyataan Eli Susilawati ini menjadi bahasan yang hangat di media sosial. Salah satu akun fans Syahrini pada hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2019, banyak netizen di media sosial yang shock, yang merasa terkejut saat mengetahui fakta bahwa mantan rekan duet Anang Hermansyah atau Syahrini ini adalah turunan dari Prabu Siliwangi. Mereka juga menyinggung soal julukan princess yang sering dipakai oleh Syahrini. Sejarah singkat tentang Prabu Siliwangi. Siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi yang terkenal? Dulu di Jawa Barat ada seorang raja bernama Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang sangat besar dan terkenal pada zamannya, yang kekuasaannya meliputi wilayah di Tatar Sunda dan sekitarnya. Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi yang dalam prasasti Tembaga Kebantenan disebut Susuhuna di Pakuan Pajajaran atau memerintah di Pakuan Pajajaran itu selama 39 tahun dari tahun 1482 Masehi sampai dengan tahun 1521 Masehi. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang sangat besar. Menurut sumber dari Portugis bernama Tom Pires yang merupakan seorang penulis sekaligus bendahara Portugis yang tulisan dan karyanya yang terkenal sering menceritakan tentang penjelajahan pedagang Portugis hingga menguasai anak benua India dan Kesultanan Malaka atau Malaya atau Malaysia pada tahun 1511. Tom Pires menjelaskan bahwa di seluruh kerajaan Pajajaran kala itu memiliki sekitar 100.000 prajurit dan rajanya sendiri yaitu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Namun di laut armada kerajaan Pajajaran lemah karena hanya memiliki 6 buah kapal jung 150 ton dan beberapa lankaras. Itu pun untuk kepentingan perdagangan antar pulaunya. Pada saat itu perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor per tahun. Tom Pires juga ikut mencatat kemajuan pada zaman Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dengan komentarnya, "The kingdom of Sunda is justly governed. They are true men." Kerajaan Sunda diperintah dengan adil. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Kenapa orang Portugis bisa tahu banyak tentang Prabu Siliwangi dan kerajaannya? Karena pada saat itu kerajaan Pajajaran sangat dekat dan bersekutu dengan penjajah Portugis untuk melawan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Cirebon, Banten, dan Demak. Namun,
Persekutuan Portugis dan Pajajaran ini akhirnya dapat dihancurkan oleh kerajaan Islam gabungan dari Kesultanan Cirebon, Banten, dan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah pada saat itu, yang dibantu oleh kerajaan Turki Utsmani. Maka tercatat dalam sejarah terjadi pertempuran yang sangat besar di Sunda Kelapa atau Batavia, dan kekalahan persekutuan Pajajaran dan Portugis ini membuat terusirnya penjajah Portugis dari Nusantara. Sampai saat ini, senjata rampasan perang dari pasukan Portugis dan kerajaan Pajajaran sebagai bukti sejarah ada di Museum Keraton Kasepuhan Cirebon. Dan akhir dari runtuhnya kerajaan besar Pajajaran adalah oleh Kesultanan Banten di era kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin, yang akhirnya semakin memperluas penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya.